Jadi kemarin tuh banyak yang nanya kan, kok VinFast launchingnya limo green lagi, ya kan? Ini mobil 7-seater listrik dari VinFast dengan harga starting 299 juta. Tapi ini dikhususkan untuk fleet, makanya tulisannya bilang partner andalan penggerak bisnismu. Ya, jadi buat kalian yang punya perusahaan, butuh antar jemput karyawan, mobil pegawai dan kawan-kawan, ya ini tepat banget ya karena 7-seater listrik, maintenance-nya murah, ya kan? Biaya bensinnya nggak ada, berubah jadi biaya pengecasan, ya. Dan yang ketiga, pajaknya juga tiap tahun sangat-sangat rendah. Nah pertanyaannya, mana nih yang buat lawan Expander, Zenix, Stargazer, BRV, atau R3 gitu kan? Tenang, karena hari ini ya, tepatnya hari Senin di IMS. Jadi kemarin itu di launching harganya hari Kamis. Yang ini akhirnya meluncur di hari Seninnya. Nah, nama juga beda. Yang itu limo green, yang ini VF MPV 7. Nah, ini nih dia. Buat orang-orang yang pengen beli MPV 7-seater listrik dari VinFast. Dan harganya sangat amat menarik. Jadi bisa dibilang ini adalah MPV termurah yang EV. Karena harganya sama kayak yang ICE, sama kayak mobil bensin. Jadi harganya 329 juta saja untuk 2000 pembeli pertama di IMS ini ya. Kalau yang limo green 299 sama 2000 unit pertama juga. Jadi bedanya sekitar 29 juta rupiah. Nah, setelah 2000 unit, jadi berapakah harganya? Harganya menjadi 345 juta rupiah. Nah, tapi skema harga tersebut itu belum termasuk sewa baterai. Sewa baterai juga murah, 888.000 ya per bulannya. Tapi yang bikin senang dari VinFast adalah, jadi VinFast punya VF Green, charging networknya dia sendiri. Dan itu kalau kalian buka aplikasi VinFast ada banyak banget. Kayak contohnya nih, mereka udah kerjasama sama PT Pos Indonesia. Hampir di semua PT Pos seluruh Indonesia itu ada chargernya VinFast ya. Kemarin gua ke Salatiga lihat PT Pos ada tuh, ya kan. Jadi kalian nggak perlu bingung ngecas di mana dan gratis sampai Maret 2028 ya. Jadi gokil sih. Jadi bayangin kalian ibaratnya tiap hari jalannya bolak-balik pergi gitu ya, terutama yang buat taksi online ya. Buat kantor juga oke banget ya. Jalan tiap hari banyak ya. Jadinya battery subscription itu nggak berasa. Anggap aja kita beli listrik gitu kan. Murah. Jadi enaknya pakai battery subscription, harga mobilnya jadi murah. Terus yang kedua, kita nggak perlu ragu soal kapasitas baterainya itu bagaimana. Karena kalau misalkan berkurang ya udah jelek, kalian tinggal minta tuker aja baterainya, langsung dikasih bagus sama VinFast ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah perbedaannya apa saja dibandingkan dengan limo green ya. Bisa kita lihat dari depan, lampu depannya, kalau yang limo green itu dia cuma sampai sini aja ya, DRL-nya. Kalau yang MPV 7, dia nyambung sampai ke tengah, seperti itu. Terus, ke samping, peleknya. Wah, yang di sana kan 18 inci, pakai dop pelek kaleng. Yang ini jadi alloy wheels ya. Dan ukurannya gede, 19 inci. Kayaknya MPV harga 320 jutaan ya. Di kelasnya, terutama yang bensin, nggak ada 19. Paling gede 18 aja. Ini 19 inci. Dan kalau kita lihat ban Cylon-nya juga beda. Kayaknya yang premium punya, karena di bagian sininya nih, ini kayak Michelin yang pakai blue drew gitu. Jadi dipegang sini kayak ada blue drew-nya. Ini Cylon, ukuran 235/50 R19 ya. Dan dia pakai E-Range Performance E01. Nah, terus kita bisa lihat juga dia pakai linernya rapi sampai ke sini ya. Gue seneng kalau mobil zaman sekarang tuh udah peleknya gede, lingkarnya tuh juga pas gitu. Jadi fitmentnya cakep. Ke samping bisa kita lihat desain spionnya juga cakep. Terus kalau kita lihat spionnya, di sini tuh ada bulutan, tapi bukan kamera. Kayaknya sama VinFast disiapin kalau misalkan dia ada kamera 360 nanti ke depannya ya. Samping juga ada chrome, ini yang membedakan dengan yang limo green. Kalau yang limo green nggak ada chrome-nya, di sini ada chrome-nya ya. Di blackout pilarnya ya, sampai ke bagian belakang. Handle pintunya sewarna body. Ke belakang sini juga dia pakai rem sudah cakram, dan inner fendernya itu lengkap sampai ke bagian belakang sini. Biasanya kadang-kadang yang mobil di kelas ini MPV di bawah 400 jutaan, seringkali ini inner fendernya nggak dikasih, jadi kelihatan warna sasisnya apaan gitu, kurang ens. Nah ini dikasih sama dia. Ke belakang bentuknya masih mirip sama limo green. Nah, dia ada wiper, ada defogger, sama di sini ada high mounted stop lamp. Di atasnya ada shark fin antena dan dikasih warna hitam. Nah, kita buka bagasi belakangnya. Gede ya. Jadi seperti ini bagasinya. Bibirnya memang agak tinggi, dan kalau kita buka di bagian sini ada tempat perlengkapan tuh.
Ini kayaknya ada buat dongkrak dan kawan-kawannya ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian beli, nanti bakalan dikasih dongkrak dan kawan-kawan tuh, ada tempat buat toolkitnya. Jadi kayaknya kalau dia ada beginiannya, harusnya dia punya ban serep. Ya, karena dikasih dongkrak dan kawan-kawan. Nggak tahu ini di cover. Kayaknya kalau ada giniannya harusnya dia punya ban serep sih. Terus juga ada lampunya sebelah kanan kiri. Jadi kalau kita malam gitu kan, mau masukin barang atau ngeluarin barang itu bisa kelihatan. Sama mendekat deh. Nah di sini ada colokan 12 volt. Taruh sini. Nah kalau ditegakin gimana? Oke, kita tegakin seperti ini. Terus kita naikin deh. Nanti kita akan coba di dalam seperti apa. Wah, ternyata masih setir kiri. Ya udah kita pindah ke sebelah yuk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya dan bisa kita lihat dibandingkan dengan Limo Green dia lebih mewah. Pertama dari segi setir ya. Yang Limo Green kan dia belum pakai kulit, ini sudah pakai kulit. Terus ada tombol-tombolnya. Jadi kalau kita mau atur audio itu bisa dari sini. Dan untuk sebelah kanan dia untuk atur cruise control. Jadi kalau misalkan ini mobil nanti jadinya setir sebelah kanan ya. Ininya nggak perlu diubah nih. Udah bener. Audio di sebelah kiri, yang sebelah kanan untuk cruise control ya. Terus juga dia sudah pakai tilt steering, tapi belum teleskopik ya. Cuma meskipun dia belum teleskopik, menurut gue dia jauh sih. Dia cukup maju ya. Jadi kalau posisi duduk gue begini ya, ini pas sih. Tinggal turun dikit. Nah, cocok. Oke. Sama yang berbeda dibandingkan dengan Limo Green. Nih, kalau di Limo Green ada shifter buat PRND-nya. Nah, kalau di sini pindah ke bagian di balik setir sini. Jadi D-nya ke bawah, R-nya ke atas, P-nya tinggal kita tekan. Dan coba ke sebelah kiri. Dia sudah pakai auto headlamp ya. Wipernya bisa kita atur dari sini ya. Sama build quality lebih bagus sih. Sama kalau kita pencet ini nanti dia buat wiper belakangnya ya. Sisanya interiornya desainnya masih sama. Yang membedakan lagi adalah door trimnya. Dia ini bagian sininya itu dikasih kulit ya. Terus power window-nya dia sudah pakai all auto, naik maupun turun. Nah, yang gue suka juga dari mobil ini tuh kan sekarang tuh handle pintu tuh banyak yang ditutupin gitu kan, pakai elektrik. Nah dia tuh nggak elektrik, dia tetap pasti pakai tombol konvensional tapi ditaruhnya di sini. Jadi modernnya dapat, tapi tetap rasanya masih konvensional. Itu gue suka. Gue nggak terlalu suka sama mobil-mobil yang udah pakai elektrik ya. Jadi untuk kelihatan modern itu cukup dipindah ke sini aja, nggak perlu dihilangkan atau diganti tombol. Nanti kita rogoh-rogoh yang konvensionalnya di sini. Ini udah bagus banget. Kemudian kita lanjut ke bagian layarnya. Seperti halnya Limo Green yang kita bahas di video sebelumnya ya. Ini sebenarnya masih sama. Perbedaannya adalah dia sekarang sudah punya Apple CarPlay sama Android Auto. Tapi ini karena unit yang masih setir kiri ya. Nanti yang unit setir sebelah kanan nanti akan dikasih menunya. Kalau sekarang belum ada ya, masih ada kamera, EV, media, owner's manual, vehicle and drive, setting, service, phone, web browser. Nanti mungkin versi yang dijual di Indonesia ada tulisannya nih di bagian sini Apple CarPlay sama Android Auto. AC-nya juga semuanya dari layar ya. Defogger depan, belakang, nih Max Cool. Ini kita lagi masuk ke camping mode. Exit camp mode. Oh, bisa. Kayaknya bisa masuk deh. Gak bisa. Karena ini lagi mode pameran ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau atur spion di mana? Di sini ada buat pencetan spion, bisa kita atur left, right, dan buat ngelipetnya. Jadi semuanya dari sini. Terus kita ke bagian atas nih ya. Lihat, spionnya dia frameless, tapi dia sebenarnya belum elektromatik. Masih bisa diatur day and night-nya, tapi desainnya keren. Nah, lampunya dia warna putih, soft ya. Sama kalau kita buka di bagian sini, dia nggak ada kaca, nggak ada lampu. Di sini juga nggak ada kaca, nggak ada lampunya. Tempat penyimpanannya gimana? Ya, di sini ada tempat buat naruh handphone, cup holder 2. Ini tempat penyimpanan, nggak tahu buat apaan, tapi semua tempat-tempat penyimpanan di sini itu dikasih finishing karet ya. Jadi kalau misalkan kita naruh sesuatu dia nggak bunyi-bunyi, ini bisa kita angkat juga dari sini nih. Kalau misalkan kita mau bersihin, nah dikasih ginian semua. Ya, ada logo VinFast-nya juga lagi, tumben-tumbenan nih. Detailnya bagus. Di sini juga bisa kita naruh sesuatu dan ini kalau kita angkat, nah gede konsol tengahnya. Dan kalau misalkan kita senderin tangan, ini pas loh tuh, kiri kanan sama ya. Nah, di bawah sini dia juga ada tempat penyimpanan yang besar sekali, tapi yang bagian bawah sini nggak dikasih karet ya. Nah, ada colokan 12 volt juga, sama di sebelah sini ada colokan buat USB. Jadi kalau misalkan kalian pengen hubungin HP kalian, bisa dari bawah dan ada USB-A sama USB-C. Glove box-nya di mana? Bagian sini. Bukanya tinggal dipencet. Set. Nah, udah soft opening juga. Dia panjang tapi
nggak segede gitu. Oke. Nah, sama material yang digunakan di mobil ini, bahan-bahannya ini semua masih hard plastik ya. Dari ujung-ujung ini semuanya hard plastik sampai ke bagian belakang sini. Dan untuk kursinya, dia bisa diatur ketinggiannya ya. Jadi ini yang paling rendah. Pas bawa mobil ini tuh rasanya kayak bawa sedan, tau nggak? Nggak kayak bawa MPV. And it's a good thing ya. Gue suka mobil yang di bawahnya tuh lebih kayak sedan dibandingkan kayak SUV atau MPV. Dan jok kulitnya, ini juga kulitnya halus ya. Jadi pas kita pegang gini enak. Nah, tengah-tengahnya sini motifnya perforated. Jadi kalau misalnya kita duduk lama, harusnya nggak panas nih. Dan waktu itu gue pernah bilang ke Vinfast ya, bikin mobil yang ergonominya enak ya. Dan kursinya ini ya, menurut gue dibandingkan dengan Vinfast-Vinfast yang pernah gue coba sebelumnya, ini adalah Vinfast dengan kursi yang paling enak ya. Duduknya tuh pas. Yuk sekarang kita ke belakang. Nah, sekarang kita masuk ke row keduanya. Jadi kalau row keduanya ini kita dudukin, dia tuh tinggi loh. Jadi nih, lihat nih. Ini posisi duduk gua tadi, headrest-nya segini. Bayangin kalau misalkan ada orang duduk di depan. Sen, coba duduk depan, Sen. Kita tuh pandangan kita masih bisa ngeliat ke depan. Itu cocok banget buat kalian yang suka mabuk kendaraan. Salah satunya kan gara-gara ngelihatnya itu ini ya. Tuh, saya duduk di depan, gue tetap masih bisa ngeliat ke depan. Karena posisi duduk kita di tengah ini sangat tinggi. Jadi kita duduk di sini, ngeliat kiri gede, depannya masih bisa commanding ya. Nah, sebelah kiri juga berbeda dengan limo green. Jadi di bagian sininya ada kulitnya ya. Door trim masih sama ya, semuanya plastik keras, all auto power window, dan ini nih ciri khas dari VF7, ini tuh kayak ada bagian floatingnya di bagian speaker. Nah, sisanya di sini bawahnya ada tempat penyimpanan, sama di belakang driver juga ada tempat penyimpanan ya. AC-nya ini unik nih. Di sini ada lubang AC ya, ngikutin depan, ada USB-C sama USB-A, dan ini nyala ya kalau malam ya. Jadi kalau kita mau colokin tuh gampang. Kita juga dapat AC di bagian belakang ini nih. Jadi dia AC-nya tuh sampai bangku baris ketiga. Nggak cuma di tengah aja dari bawah, tapi di sini juga ada. Nyala ini dari sini, kita tinggal pencet aja ya. AC-nya bisa dimatiin juga nih, bisa jadi blower doang atau jadi AC juga. Oh, ada 6 level ternyata. Jadi ada oranye, ada hijau, oranye, hijau lagi, oranye, hijau lagi. Banyak ya. Kurang lebih kayak gitu ya, sampai bangku baris terakhir. Jadi kalau misalkan kalian bandingin sama MPV di kelas 300 jutaan, kayak misalkan Expander, Veloz, atau apapun yang pakainya di tengah sini kan. Nah, dia tuh AC-nya justru lebih kayak ke Zenix kelasnya. Terus, kursinya kalau misalkan kita mundurin gimana? Oke, bisa sampai segini ya. Sama ada headrest-nya. Di tengah sini juga ada headrest-nya tapi nggak ada armrest. Terus kalau misalkan kita mau ngasih space buat belakang, kita bisa majuin. Nah, sampai mentok loh. Apa yang mundur banget? Nah, ini paling mundurnya nih. Coba kita ke bagian belakang seperti apa. Jadi karena dia adalah seri yang setir kiri, nanti kalau misalkan setir kanan justru dibalik dari sebelah kiri ya. Buat ke belakang, itu kita bisanya dari sebelah kanan nih. Nah, oke. Nah nih, bangku belakangnya surprisingly itu lega ya. Sama seperti limo green yang pernah kita coba di video sebelumnya. Kepala bisa menyender dengan sempurna. Dan ini tuh kayak ada sedikit sanggahan, tapi sebenarnya kita masih dapat headroom yang gede. Cuma belakangnya tuh kayak ada senderan dikit aja gitu, karena mentok sama plafon ya. Terus, nih lihat nih kaki. Ini yang versi paling mundur, gue masih dapat tuh, masih bisa gerak kaki gue. Ya. Dan kaki kita tuh bisa masuk ke dalam dengan bagus gitu. Jadi kita nggak perlu kesempitan atau model dingklik gitu ya, tuh masih bisa tersanggah ya, meskipun ya nggak sampai maju banget ininya. Jadi kalau kita duduk yang bener, itu bagian belakang masih oke. Kalau kalian lebih tinggi dari gua, dengan tinggi misalkan 177 gitu kan, gua 170, majuin pasti kita dapat space yang lebih lega. Dan ini yang paling rebah loh nih, lihat tuh. Artinya dengan paling rebah, paling mundur, belakang masih dapat tempat. AC seperti yang gue bilang tadi ada ya. Terus sebelah kiri sini bisa jadiin armrest. Ada tempat buat naruh HP sama tempat buat naruh minuman, ada cup holdernya. Sebelah kanan juga sama kayak gini ya. Terus yang lucu juga kita dapat pegangan ya. Biasanya di bangku baris 3 itu jarang yang ada pegangannya. Ini malah dikasih sama dia. Jadi kalau misalkan lagi jalan gitu ya. Oh, sama satu lagi. Nih. Dia teatrikal gitu ya. Coba Sen, duduk Sen. Jadi semakin dia mundur ya, sebelah sana, dia tuh kursinya semakin tinggi loh. Nah, coba nyender. Gue masih bisa ngeliat depan nih. Nih, kepala gue makin tinggi. Jadi teatrikal. Ke depan makin rendah, ke tengah makin tinggi, ke belakang lagi makin tinggi lagi dia. Nice. Itu dulu itu rata-rata MPV
zaman Kijang Kapsul itu masih kayak gitu. Sekarang udah jarang nih yang theatrical bener-bener kayak gini. Ini masih loh. Jadi buat jarak jauh harusnya nggak bikin pusing. Tinggal yang drivernya aja tuh mesti bawanya halus. Kadang-kadang orang tuh mentang-mentang mobil listrik ngegasnya suka terlalu kenceng, ngeremnya juga begitu. Padahal ya kalau misalkan bawaannya halus, mobilnya pasti enak banget. Terus dia juga sudah pakai fast charging, pakai CCS 2 ya. Kalau dari 10 ke 70% ngecasnya, dia hanya butuh waktu 30 menit saja. Dan sekali pengecasan, dia bisa jalan sampai 450 km berdasarkan NEDC. Nah, bagaimana dengan powertrain-nya? Kita buka bagian depannya ya. Wah, berat. Ini sebenarnya kalau menurut gua ya, dia tuh masih bisa kita kasih ini loh. Kita kasih tempat buat storage ya. Jadi kalau misalkan nanti facelift atau mungkin ada yang jual aksesorisnya, nggak ada salahnya jualan aksesoris yang bisa bikin mobil ini tuh jadi punya bagasi depan. Karena menurut gue ini gede banget nih. Bayangin kalau dari ujung ke ujung ya, kita punya front trunk yang bisa naruh koper besar nih kalau menurut gue. Dengan selega ini. Pertanyaannya berapa tenaga mesinnya? Tentu saja kenceng. 201 HP dan torsinya 280 Nm. Sekarang di bawah 400 juta, apa mobil yang punya tenaga sebesar itu kecuali mobil listrik ya? Dan untuk MPV 7-seater, kayaknya ini yang paling kenceng deh tenaganya. Ditambah lagi, dia tuh nggak perlu pakai transmisi kayak CVT atau 7 percepatan. Jadi dia langsung tenaganya instan, gas. Terus ada yang lucu lagi ya, kalau kita perhatiin detail. Ini di bagian inner fendernya, itu dikasih peredam lagi loh. Ini tebel loh sama dia loh. Artinya dia ngebikin nih mobil udah disiapin biar lebih nyaman dan kedap suara loh. Ini busa. Jadi sama VinFast udah dipikirin sebegitunya loh, biar mobilnya lebih kedap. Nah, coolant-nya juga ada 2 ya, satu buat baterai, satu buat motor listrik. Kenapa harus pakai coolant lagi baterainya? Biar baterainya itu adem dan jadi awet. Jadi itu dia video kita tentang VF MPV 7. Menurut gua ini dengan harga 329 juta dan bulanan Rp880.000 gratis charging di seluruh jaringannya VF Green. Ini cocok buat kalian yang butuh MPV dan tiap hari jalannya banyak. Karena semakin banyak kita pakai, semakin banyak kita kena macet, akan semakin untung. Karena nggak perlu beli bensin, udah gitu pajak tahunan juga nggak ada, dan servisnya tentu saja mobil listrik lebih murah kemana-mana dibandingkan dengan mobil bensin. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian seperti yang gue bilang tadi, tiap hari itu kilometernya banyak, maka ini bisa jadi opsi yang sangat menguntungkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.